Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Masih di cerita yang sama dengan sebelumnya, yaitu Desa Tanggul Mayit. Sekarang kita lanjut ke part 2 nya. Part 2, 100 tumbal. Ini maksudnya apa? Jangan bilang kalau kamu bohong, ucap salah satu calon karyawan yang baru saja aku kenal, yaitu bernama Jatmiko. Tenang dulu, saya jelasin pelan-pelan. Jawabku yang cukup lega setelah berhasil membawa kembali mereka masuk ke dalam mes. Sayangnya makhluk di luar itu tidak menyerah. Masih terdengar beberapa dari mereka mengetuk pintu bangunan ini sambil berusaha memanggil kami untuk keluar. "Mas, sini, keluar dulu. Sudah dimasakin sama ibu." Suara itu berasal dari seseorang yang terlihat seperti perempuan muda berpakaian kebaya. "Iya, sebentar," ucap Jatmiko yang bersiap menghampiri perempuan itu. Tanpa segan-segan, aku menahannya dan membawanya ke sisi dinding. "Kamu mau apa? Ini sudah lewat jam makan malam. Mungkin mereka yang ditugaskan menyiapkan makanan untuk kita," balas Jatmiko kepadaku. Aku tak ingin berkata-kata terlebih dulu sebelum menunjukkan kenyataannya kepada mereka. "Ini, pegang ini, lalu kamu lihat keluar sendiri," ucapku sembari memberikan lipatan kertas pemberian seorang bapak tua saat perjalananku ke sini kepada Jatmiko. "Apa ini?" "Sudah, lakukan saja. Melihatnya dari sini saja. Takut mereka curiga." Walaupun cukup bingung dengan kelakuanku, Jatmiko masih mau melakukan apa yang kuarahkan. Secara perlahan, ia mengintip melalui balik dinding dan melihat ke arah luar jendela. Di sana terlihat ada beberapa orang sudah menanti kami untuk keluar. Perhatian seluruh pekerja yang ada di mes itu seketika berubah ketika melihat wajah pucat Jatmiko yang berubah seketika. "Itu apa? Mereka siapa?" tanyanya dengan wajah yang tidak percaya dengan yang ia lihat. "Sebelum aku menjawab, kalian yang masih ingin memastikan silahkan lihat sendiri," ucapku. Hampir semua dari mereka bergantian memegang kertas itu dan hampir tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Jelaskan pada kami," ucap Jatmiko kepadaku. Setelah mereka semua melihat wujud asli perempuan-perempuan itu, akhirnya aku mulai berani menceritakan apa yang sebelumnya kulihat. "Sepertinya kita dijebak," ucapku membuka cerita. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku sejak perjalananku ke tempat ini. Mulai dari seorang bapak tua yang curiga dengan uang yang kubawa dan akhirnya memberi lipatan kertas itu. Rencanaku dan Gilang untuk melarikan diri. Hingga saat melihat nenek tua berwujud gadis itu membawa seseorang ke tengah hutan dan seorang kakek yang menebas kepala orang itu dan membawanya pergi. "Gak mungkin," ucap salah satu karyawan lain yang kukenal bernama Dadang. "Terus kita semua teh mau dibunuh seperti orang itu?" ucapnya dengan suara yang bergetar. Aku pun hanya mengangguk. "Kalau kami tidak melihat langsung, mungkin kami tidak akan percaya ceritamu," ucap Jatmiko. Aku sadar ceritaku tidak masuk akal. Untungnya jimat ini juga bisa digunakan oleh mereka. Namun sepertinya benda ini masih jauh dari cukup untuk menolong kami. "Lalu kita teh harus apa?" ucap Dadang yang terlihat ketakutan. "Kita tenang dulu. Sepertinya mereka tidak masuk ke bangunan ini. Semoga saja besok pagi kita bisa meninggalkan desa ini." Mereka mengangguk setuju.
Namun di sisi aku merasakan firasat bahwa malam ini tidak akan bisa dilalui semudah itu, hingga kami memutuskan untuk bergantian berjaga semalaman. Bu, loro bu, sakit. Menjelang tengah malam, samar-samar aku mendengar suara rintihan yang tidak kuketahui dari mana asalnya. Perlahan aku pun berjalan keluar, namun suara itu menghilang, dan dari luar jendela masih terlihat wanita-wanita itu masih mengelilingi bangunan ini. Aku melihat Dadang yang mendapat giliran jaga masih berjaga di depan bersama seorang lainnya. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke tempat tidurku dan berharap bangunan ini bisa mengamankan kami dari niat jahat mereka yang berada di luar. Singkat cerita, malam semakin larut. Terdengar suara petir menggelegar membangunkanku yang tertidur tak mampu menahan rasa kantukku. Hujan mengguyur dengan keras, hingga angin yang berhembus menggetarkan jendela-jendela kamar. Aku terbangun dengan kegelapan dari seluruh sisi ruangan. Jat, Smiko, mati lampu. Ucapku mencoba membangunkannya yang tidur tak jauh dari tempatku. Jatmiko pun bangun sambil mengusap matanya, lalu mengambil telepon genggam dari tasnya untuk menyalakan senter, sementara aku mengambil sebuah korek api dari tasku. Cahaya dari korek apiku memenuhi ruangan dengan remang-remang. Aku melihat sekitar dan terlihat semuanya masih tertidur, hingga aku mengarahkan korek apiku ke sudut ruangan. Sebuah bayangan terbentuk dari seseorang yang berdiri di sana. Itu Dadang. Ia berdiri menatapku dan Jatmiko sambil tersenyum dengan aneh. Jatmiko beranjak dari tempat tidurnya dan mencoba menghampiri Dadang. Namun aku tersadar dengan bayangan di balik tubuh Dadang. Itu bukan bayangan Dadang. Bayangannya berbentuk wanita berambut panjang dengan tangannya yang panjang hingga menjulur ke lantai. Tunggu Jat, ada yang gak beres, ucapku sambil menahan Jatmiko. Jatmiko yang tersadar segera menghentikan langkahnya. Samar-samar terlihat Dadang berkata-kata cukup panjang ke arah kami. Namun suara petir dan derasnya hujan membuat kami tidak mendengar sepatah kata pun darinya. Khawatir dengan keadaan Dadang, aku dan Jatmiko memutuskan untuk mendekat ke arahnya. Namun hembusan angin dari celah jendela membuat api yang menyala dari korekku mati, dan hanya tersisa cahaya dari telepon genggam milik Jatmiko yang redup. Sambil berusaha menyalakan korekku lagi, terdengar suara pintu kamar terbuka, dan tepat saat korekku menyala, Dadang sudah tidak ada. Dan terlihat daun pintu pun sudah terbuka. Yanto, itu Dadang kesurupan, ucap Jatmiko. Gak tahu, aku gak bisa ngasih jawaban apa-apa. Aku sama seperti kalian, orang biasa yang terjebak di situasi ini, ucapku kepada Jatmiko. Terus gimana? Kita ikutin? Tanya Jatmiko kembali kepadaku. Aku pun mengangguk. Tidak mungkin kami membiarkan Dadang celaka. Seandainya kami bisa mencegahnya. Tempat yang pertama kali kupikirkan adalah pintu keluar. Mungkin makhluk yang merasuki Dadang bertujuan untuk membawa Dadang keluar dari bangunan ini dan menemui perempuan-perempuan itu. Namun ternyata Dadang tidak ada di sana. Apa perempuan-perempuan itu masih menunggu kita di luar? Tanya Jatmiko. Aku menggeleng menunjukkan ketidaktahuanku. Namun tepat saat kami di sisi jendela sebuah kilatan menyambar dan menimbulkan cahaya yang menyinari tempat ini dengan singkat. Dan yang kami lihat jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Cahaya kilatan itu memperlihatkan
Dari seluruh jendela bangunan ini masih berdiri perempuan-perempuan tadi di tengah guyuran hujan menatap kami dengan penuh amarah. Mereka berdiri mengawasi kami berdua tanpa bergerak sedikit pun. "Keluar!" Terdengar salah satu dari mereka memerintahkan kami untuk keluar. Kali ini bukan dengan bujuk rayu, melainkan dengan suara ancaman. Terlihat mata mereka menatap tajam ke arah kami dengan wajahnya yang pucat di bawah guyuran hujan. "Keluar, atau kalian akan mati dengan lebih mengenaskan." Kata-kata itu terdengar dari perempuan di luar jendela yang ada di dekat kami. Jatmiko terjatuh. Kami tersadar sebesar apa bahaya yang sedang kami hadapi saat ini. Aku pun menariknya menjauh dari jendela ke balik dinding. "Tok, apa kita bisa selamat?" Ucap Jatmiko yang perlahan mulai menitikkan air mata tak mampu menahan emosinya. "Aku punya istri dan anak yang baru lahir. Aku kira dengan bekerja di sini aku bisa memberi mereka nafkah yang cukup dan gak hidup kekurangan lagi. Tapi kenapa malah jadi begini?" Jatmiko menutup matanya. Namun aku masih bisa melihat air matanya yang masih menetes dengan deras. "Sabar Jatmiko, kita kesini dengan tujuan yang baik. Pasrahkan perlindungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Tidak ada entitas apapun yang bisa mengalahkan kehendaknya." Ucapku berusaha menghibur Jatmiko yang sedang bersedih saat ini. Walaupun aku sendiri masih tidak yakin akan keselamatanku. Kami mengatur nafas sambil meratapi nasib kami. Entah apa yang salah telah kami perbuat hingga kami sampai bisa terjebak di dalam situasi seperti ini. Di tengah kebingungan kami, perlahan terdengar suara seseorang melangkah di lantai atas. "Dadang," ucapku. Aku segera berjalan menuju ke atas mengikuti arah suara itu. Namun lagi-lagi kami tidak menemukan keberadaan Dadang. Kami tidak menyerah di situ. Satu persatu kami menelusuri setiap ruangan di lantai atas hingga terhenti ke sebuah kamar yang sebelumnya terkunci. Berbeda dengan ruangan sebelumnya, sesuatu seperti firasat mencoba menahanku untuk membuka ruangan itu. Seperti ada sesuatu yang sangat mengerikan berada di dalam ruangan tersebut. "Yanto, kamu yakin? Perasaanku gak enak, Tok," ucap Jatmiko yang sepertinya mendapatkan firasat yang sama denganku. "Aku khawatir sama Dadang," jawabku yang memang merasa tidak tenang apabila kami tidak memastikan Dadang tidak ada di ruangan itu. Perlahan aku mencoba membuka pintu itu. Suara pintu reot yang bercampur dengan suara hujan menyambut kami ke dalam ruangan. "Tapi bukannya sebelumnya pintu ini terkunci?" tanya Jatmiko kepadaku. Aku pun mengangguk. Namun aku tidak dapat menjawab lebih jauh lagi setelah aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat di ruangan ini. Ini ruangan yang besar, seukuran dengan kamar yang berisi kasur-kasur tempat kami tidur. Namun bedanya tidak ada kasur di ruangan ini, hanya perabotan-perabotan yang usang. Tepat ketika kilatan menyambar, terlihat sesuatu berayun di ujung ruangan ini. Seketika kami tersadar dengan suara gesekan benda yang menjadi tempat tergantungnya benda yang berada di sana. Rasa penasaran membuat kami mendekat ke arah sesuatu yang berayun itu. Ketika kilat menyambar sekali lagi, kami mulai menyadari bentuk sosok yang tergantung itu. Manusia, entahlah.
Bentuknya seperti manusia, namun dengan kulit-kulit yang sudah membusuk. Kedua tangannya tergantung di langit-langit rumah dengan ikatan tali yang sepertinya terbuat dari akar pohon. Aku bergidik ngeri melihat sosok itu. Itu mayat? Tanya Jatmiko yang seharusnya ia juga tahu bahwa aku pun tidak mengerti dengan ini. Loro pak, sakit. Tubuh yang tergantung itu terdengar suara lirih, persis seperti yang samar-samar ku dengar tadi. Tunggu, makhluk itu masih hidup. Aku tidak tega melihatnya dan mulai mencoba melangkah mendekat. Entah orang atau makhluk seperti apa yang tega berbuat sekeji ini terhadap orang ini. Mungkin aku harus menurunkannya. Setidaknya ia bisa terbaring dan mengurangi rasa sakitnya. Jauhi makhluk itu. Samar-samar terdengar suara yang melarangku untuk mendekat. Aku tidak melihat siapapun di sekitar, namun sepertinya aku mengenal suara itu. Temanmu ada di tangga, dia dalam bahaya. Aku semakin yakin dengan suara itu dan segera berlari meninggalkan ruangan itu. Jat, kita pergi, perintahku kepada Jatmiko. Tanpa bertanya, Jatmiko segera menyusulku dan berlari ke arah tangga tempat kami naik tadi. Benar ucapan suara tanpa wujud tadi. Dadang berada di balkon dekat tangga. Dia memanjat dan berdiri menaiki balkon. Dadang, kamu ngapain? Teriakku kepada Dadang. Dadang menoleh ke arahku dengan air mata yang bercucuran. Tubuh saya bergerak sendiri. Tolong mas, ucapnya kepadaku. Lawan Dang, lawan, ucapku yang berusaha mendekat. Namun setiap aku mendekat, Dadang melihat sedikit untuk menjatuhkan tubuhnya dari tempat itu. Dang, baca doa. Baca semua doa yang kamu bisa. Jangan kalah dari makhluk itu, ucap Jatmiko kepada Dadang. Samar-samar hujan mulai reda. Aku tidak tahu bisa mencapai tempat Dadang saat ini. Bila aku mendekat, makhluk itu pasti akan menjatuhkan dirinya. Dang, lawan. Doa apapun pasti bisa menolongmu, ucapku berteriak sekeras-kerasnya. Aku dan Jatmiko tidak bisa berbuat apa-apa. Mas, tolong sampaikan maaf Dadang buat keluarga Dadang, ucap Dadang terlihat tidak mampu bertahan hingga akhirnya menjatuhkan dirinya dari tempat itu. Dadang, teriak Jatmiko. Tenang Jat, ucapku yang terus berusaha berdoa berharap yang terbaik untuk Dadang. Dan benar, saat kami menengok ke bawah, Dadang sudah berada di bawah di pelukan salah satu teman kami yang lain. Beruntung tidak ada luka yang berarti di tubuh Dadang. Rupanya teriakan kami berhasil membangunkan mereka yang masih tidur di kamar, hingga mereka bisa menangkap tubuh Dadang tepat waktu. Tepat setelah kejadian itu terdengar suara ayam berkokok, dan kegelapan malam perlahan mulai meninggalkan tempat ini. Kami kembali berkumpul di kamar dan menceritakan semua kejadian semalam. Saat ini tidak ada lagi wanita yang menanti kami di setiap jendela, namun kami harus tetap berhati-hati sebelum mencoba meninggalkan tempat ini. Tak lama setelah matahari terbit, samar-samar terdengar suara mobil mendekat ke tempat ini. Kami yang mengharap pertolongan segera keluar dan mencoba mencari tahu. Seorang ibu berpakaian Jawa dengan karisma yang sangat memancar turun dari mobil menghampiri seorang kakek.
Aku menahan mereka semua saat melihat sosok kakek tua itu. Itu Jat, itu kakek yang memenggal kepala orang yang kulihat semalam, ucapku kepada Jatmiko. Mundur Yanto, kalau begitu kita jangan mendekat. Jatmiko memperingatkanku. Kami memutuskan untuk menguping dari balik dinding. Bagaimana ini Mbah? Anak saya kesakitan. Semalam ia terus merintih di mimpi saya. Saya gak kuat ngelihatnya Mbah, ucap wanita itu kepada kakek tua. Sudah, sabar. Ada salah satu dari tumbal yang kalian kirim ke sini memiliki ilmu. Tapi malam ini mereka tidak akan bisa selamat, ucap kakek tua itu. Pokoknya saya tidak mau tahu. Sesuai permintaanmu, setelah tumbal ke-100 anakku bisa sembuh dari kutukan orang biadab itu. Akan kukirim berapapun yang kau mau. Rupanya suara perbincangan mereka berdua terdengar jauh sampai ke dalam. Salah satu dari calon pekerja yang merasa emosi menobrak lari keluar dan mengepalkan tangannya bersiap menyerang wanita itu. Jangan gegabah, ucapku berteriak mencoba menahannya. Namun amarahnya sudah membakar akal sehatnya. Enak saja menjadikan kami tumbal. Lebih baik kamu yang mati. Rupanya orang itu juga menggenggam sebilah pisau lipat dan bersiap untuk menusuknya. Aneh, sungguh aneh. Entah apa yang wanita itu lakukan sehingga pria itu tiba-tiba berhenti. Lututnya terlihat bergetar dan matanya terus memandang dengan takjub ke perempuan itu. Entah apa yang membuatnya seperti itu, hingga ia berlutut dan mencium kaki wanita tersebut. Saat itu juga kakek tua itu menarik rambut pria tersebut dan menebaskan parang yang ada di lengannya, hingga kepala pria itu terpisah dari badannya. Sangat mengerikan. Mereka menghabisi satu nyawa tanpa ragu. Mereka lebih dari sekedar pembunuh yang sering kubaca dari koran. Wanita itu menoleh ke arah kami yang terpaku pada kejadian itu dari dalam rumah. Tatapannya penuh dengan amarah, seolah melampiaskan semua kegagalan rencananya kepada kami. Entah mengapa sepertinya mereka menahan diri untuk tidak masuk ke dalam bangunan ini. Ningsih! Kakek tua itu memanggil seseorang, dan seorang perempuan muda segera berlari menghampiri kakek itu. Ini, sana urusin, perintah kakek itu. Terlihat perempuan itu mengeluarkan sebuah mangkok yang terbuat dari batok kelapa dan masih menampung darah dari kepala orang tadi. Darah itu adalah darah dari seseorang yang semalam masih bertahan bersama kami. Dan seharusnya ia masih bisa hidup apabila bisa menahan emosinya. Dengan mangkok yang penuh darah, perempuan itu menghampiri kami ke dalam rumah. Aku mundur menjauh dan berkumpul bersama yang lainnya. Sementara perempuan itu naik ke lantai atas, tepat ke kamar yang berisi makhluk mengerikan itu. Sialnya aku tidak bisa menahan penasaranku dan pergi mengikutinya. Terlihat wanita itu mengambil kursi kayu, menaikinya dan meminumkan darah di mangkok itu ke makhluk yang tergantung di sudut ruangan tersebut. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku penasaran. Dengan meminum darah ini, dia bisa menahan rasa sakitnya, ucap wanita itu membalas pertanyaanku. Kamu siapa? Aku sama seperti kalian. Hanya saja aku akan menjadi tumbal yang ke-100. Ucapnya dengan tenang menjawab pertanyaanku. Bagaimana mungkin seseorang yang akan ditumbalkan bisa setenang ini? Tenang saja, tidak akan ada yang memasuki bangunan ini.
Siapapun yang pernah memijakkan kaki di tempat ini akan terpilih menjadi tumbal mereka. Jelas wanita itu kepadaku. Akhirnya satu jawaban terpecahkan. Saat itu alasan tidak ada dari mereka yang mau memasuki bangunan ini. Berarti kamu juga akan mati? Tanyaku kepada wanita tersebut. Wanita itu tidak menjawab. Ia kembali menutup pintu ruangan itu, berjalan menuruni tangga dan melangkah keluar. Aku mengikutinya dan terhenti tepat di belakang pintu. Wanita berkebaya dan kakek tua itu menatapku dengan penuh amarah. "Keluar kamu! Kamu yang menggagalkan rencanaku," ucap kakek itu. Tidak. Aku tidak akan terpancing, tetapi sepertinya kakek tua itu tidak menyerah. Ia menatapku dan membaca sebuah mantra. Tiba-tiba sesuatu merasuki tubuhku, membuat kakiku bergerak perlahan melangkah keluar. "Jatmiko, tolong!" dari aku kepada Jatmiko. Dengan segera mereka yang di dalam berlarian menahan tubuhku untuk keluar. Namun tenaga sesuatu yang merasukiku terlalu besar hingga mereka kesulitan untuk menahanku. Saat sebagian tubuhku meninggalkan bangunan ini, terlihat mata wanita berkebaya itu semakin indah. Karismanya membuatku ingin mengabdi kepadanya. Aku tidak mampu bertahan lagi. Apa mungkin aku juga akan berakhir sama seperti temanku tadi? Di tengah kepanikanku, samar-samar terdengar mantra di kepalaku, seperti ada yang membacakannya dari jarak dekat. Seketika aku mampu menguasai tubuhku kembali dan segera berlari ke dalam bangunan. Aku kenal suara seseorang yang membacakan mantra itu. "Ingat, bocah itu tidak selamanya dapat melindungi kalian," ucap kakek tua itu. Tunggu, siapa orang yang kakek itu maksud? Apa mungkin? "Jatmiko, lipatan kertas itu serahkan kepadaku," perintahku kepada Jatmiko. Jatmiko mengambil benda itu dari salah satu teman kami yang terakhir menggunakannya. Aku menggenggamnya dan samar-samar melihat sesuatu seperti kabut yang berbentuk manusia. Sosok manusia yang kukenal. Danan. Aku merasa ragu, tapi saat ia menoleh aku sangat kenal dengan wajah itu. "Bagus, kamu bisa melihatku," ucap Danan yang entah bagaimana bisa ia berada dalam wujud apa itu. "Aku masih dalam perjalanan. Bertahanlah sampai aku datang." Seketika aku merasa lega. Danan adalah teman kuliahku dulu. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi selama kami tidak bertemu hingga ilmunya bisa sehebat ini. "Berkumpullah di satu tempat di bangunan ini. Jangan keluar sampai aku datang. Kamu masih ingat cara bertahan hidup saat kami sering mendaki gunung, kan?" Aku mengangguk. Samar-samar aku mengingat saat kami mendaki ke Merapi dan beberapa gunung lain bersama-sama. Ucapan Danan benar. Aku harus mengatur persediaan logistik kami untuk beberapa hari ini agar bisa bertahan hidup. Aku tidak bisa berada dalam wujud sukma ini lebih lama. Hafalkan mantra ini. Bacakan saat ada kejadian seperti tadi. Saat itu aku mengingat dengan jelas setiap kata yang diucapkan oleh Danan. Sebuah mantra yang sebenarnya lebih mirip dengan doa yang memiliki makna bahwa setiap bagian dari jiwa dan raga ini adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa, dan semuanya dari milik kami adalah haknya. Tidak ada satupun entitas yang berhak mengambilnya darinya. Setelah mengajarkan mantra itu, wujud Danan menghilang. Dengan segera aku mengajak semua orang masuk ke dalam kamar,
dan menjelaskan tentang apa yang terjadi. Wajah mereka sedikit lebih tenang ketika mengetahui akan ada yang menolong kami dari tragedi ini. Namun, dari jauh, sosok kedua manusia yang lebih pantas disebut setan itu masih memandangku dari jauh, seolah tidak akan membiarkan kami untuk hidup lebih lama dari hari ini. Sekarang kita beralih ke cerita Dana dan temannya yang bernama Cahyo. Di sebuah bis aku tersadar setelah mencoba menggunakan ilmu Rogo Sukmo yang diajarkan Pak Le kepadaku. Beruntungnya hanya sedikit kursi yang terisi hingga aku bisa bermeditasi sementara Cahyo menjaga tubuhku. "Gimana? Temanmu masih selamat?" tanya Cahyo kepadaku. Aku pun mengangguk. "Masih, tapi nggak tahu apa yang akan terjadi malam ini," balasku menjawab pertanyaan Cahyo. Cahyo menghela napas. Sepertinya ia juga sudah mendapat firasat yang buruk mengenai apa yang akan kami hadapi nanti. "Tapi, kamu sudah tahu sosok apa yang akan kita lawan nanti?" tanya Cahyo kembali. "Seorang dukun dan keluarga bangsawan. Sepertinya ia berasal dari Terah Terkutuk. Pokoknya kita harus berjaga agar tidak masuk ke dalam pertikaian mereka," ucapku kepada Cahyo. Cahyo mengangguk. Namun terlihat dari wajahnya sepertinya ia merahasiakan sesuatu. Aku, tisu rokok, tisu rokok. Terdengar suara pedagang asongan menghampiri kami. "Mas, tisu mas," tawar pedagang itu. Aku menggeleng, namun entah mengapa pedagang itu seolah memaksa. Aku berusaha membuang muka untuk menghindarinya. Samar-samar dari pantulan kaca jendela, aku melihat wajahku yang penuh coretan. Seketika aku menoleh ke arah Cahyo yang sudah bersiap mengambil tas dan berjalan ke pintu depan. "Terminal bang, terminal," ucap Cahyo yang segera direspon oleh sopir bis itu. Aku pun segera mengambil tasku dan turun menyusulnya. Asem kowe Panjul. Orang lagi ngerogoh sukmo malah dicoret-coret. Penistaan ilmu itu namanya," ucapku sambil membersihkan wajahku. "Mau ngelawan demit, mukanya jangan kalah serem sama demit," ucap Cahyo yang masih tertawa terpingkal-pingkal. Sebelum aku sempat melempar sandalku ke arah Cahyo, tiba-tiba aku terhenti saat melihat seseorang yang sedang menunggu. Aku memperhatikan ciri-cirinya persis dengan yang diceritakan seseorang yang menelpon kami. Yang pasti wajahnya terlihat pucat, dengan rasa cemas yang terpancar dari wajahnya. Sepertinya ia juga mengalami malam yang mengerikan.